Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Anjani Murti, NIM 182314006. Saya dari program studi ekonomi Universitas Sanata Dharma. Jadi, presentasi kali ini saya akan menjelaskan mengenai perkembangan industri transportasi di Indonesia. Kemudian inti dari pembahasan topik yang saya ambil yaitu yang pertama, pendahuluan, yang kedua, perkembangan terkini, yang ketiga, tantangan, yang keempat, prospek, dan yang terakhir, penutup. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai arti dari transportasi sendiri. Jadi transportasi itu merupakan salah satu subsektor dari perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Jadi Indonesia ini merupakan kepulauan yang banyak menggunakan jasa transportasi untuk menghubungkan antar wilayah di negaranya. Jenis transportasi yang dapat digunakan juga bermacam-macam, mulai dari transportasi darat, udara, dan laut. Sehingga transportasi sangat penting untuk menghubungkan daerah sumber bahan baku, daerah produksi, daerah pemasaran, dan daerah pemukiman sebagai tempat tinggal konsumen, sehingga Indonesia sebagai negara yang sangat luas membutuhkan biaya infrastruktur yang sangat besar. Akan tetapi, karena adanya penyebaran virus corona yang berdampak terhadap berbagai sektor khususnya yaitu aspek ekonomi, salah satu bidang ekonomi yang terpuruk terkait dengan adanya penyebaran virus corona adalah sektor transportasi. Bisnis transportasi merupakan terkena dampak yang serius. Dengan adanya penyebaran COVID-19, maka adanya kebijakan PSBB di beberapa kota besar memberikan dampak yang sangat serius bagi sektor transportasi. Dengan adanya himbauan untuk tetap di rumah atau stay at home, menjadikan bisnis transportasi sempat tidak beroperasi. Selain itu, adanya peraturan pemerintah yang melarang bisnis transportasi online untuk tidak mengangkat penumpang juga memberikan dampak negatif bagi sektor transportasi. Kemudian saya juga mengambil keunikan atau kelebihan dari transportasi Indonesia. Yang pertama yaitu transportasi udara. Moda transportasi yang paling cepat dan efisien untuk membuka akses ke dan dari suatu daerah, apalagi Indonesia yang merupakan negara kepulauan dan penerbangan juga memiliki kapasitas yang tinggi dengan kemampuan atau daya angkut yang cukup besar dan dapat dimobilisasi secara cepat. Kemudian yang kedua yaitu transportasi darat. Transportasi ini mempunyai keunikan atau kelebihan seperti bisa langsung ke tempat tujuan, mempercepat waktu antara tempat satu dengan tempat yang lain, dan memungkinkan untuk mengubah arah tujuan di tengah perjalanan. Dan yang terakhir yaitu keunikan dari transportasi air. Keunikan atau kelebihan dari transportasi ini yaitu paling ekonomis dibanding yang lain, karena transportasi laut saat ini banyak dipilih untuk dijadikan sebuah pilihan daripada mereka harus menggunakan angkutan lainnya dan bisa untuk menampung banyaknya barang dan penumpang. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai perkembangan terkini transportasi di Indonesia. Saya di sini ada data yang menjelaskan mengenai jumlah penumpang moda transportasi di Indonesia pada tahun 2019 dan tahun 2020. Sektor transportasi dalam negeri babak belur sepanjang tahun 2020. BPS mencatat pertumbuhan lapangan usaha transportasi terkontraksi sebesar 15,4%. Sektor ini yang terpuruk paling dalam dibandingkan lapangan usaha lain. Mengapa hal ini bisa terjadi? Karena lapangan usaha transportasi menjadi penyumbang tertinggi terhadap penurunan produk domestik bruto atau PDB pada tahun 2020, yakni sebesar minus 0,64%.
di tahun 2019 mampu menyumbang peningkatan PDB sebesar 0,27% dengan pertumbuhan 6,39%. Subsektor angkutan udara paling anjlok sepanjang tahun 2020 dengan terkontraksi sebesar 53,01%. Hal ini seiring dengan penurunan jumlah penumpang pesawat domestik dan internasional. Badan Pusat Statistik mencatat penumpang pesawat domestik hanya sebesar 32,4 juta orang sepanjang tahun. Sehingga pada penumpang pesawat domestik dan internasional ini mengalami penurunan sebesar 57,76% dibanding tahun 2019 yang mencapai 76,7 juta orang. Sementara penumpang pesawat internasional hanya sebanyak 30,7 juta orang atau turun sebesar 80,61% dibanding tahun 2019 yang mencapai 18,7 juta orang. Kemudian di angkutan rel menjadi sumber yang terkontraksi tertinggi kedua dengan 42,34%. Kemudian penumpang kereta api turun drastis menjadi 186,1 juta orang atau sebesar 56,40% di sepanjang tahun 2020. Berdasarkan Badan Pusat Statistik, angkutan laut tercatat hanya terkontraksi sebesar 4,57% pada tahun 2020. Meski demikian, jumlah penumpang angkutan laut turun menjadi 40,66% di sepanjang tahun lalu menjadi 14,2 juta orang. Kemudian di bagian data kedua yaitu mobilitas masyarakat Indonesia, kemudian ada data pilihan moda transportasi oleh publik selama pandemi COVID-19, dan yang ketiga pada bagian data kedua yaitu persepsi khawatir ke stasiun, terminal, dan halte selama pandemi. Jadi, hal ini tuh terjadi karena anjloknya sektor transportasi pada tahun 2020 lantaran mobilitas masyarakat berkurang selama pandemi COVID-19. Mereka menghindari aktivitas di luar rumah untuk menghindari penularan COVID-19. Kemudian di sisi lain, pemerintah juga menerapkan pembatasan sosial berskala besar atau bisa disebut dengan PSBB yang termasuk membatasi penggunaan moda transportasi umum. Kemudian Google Mobility Report mencatat sejak 2 Maret sampai 31 Desember 2020, pergerakan masyarakat ke sejumlah lokasi terkontraksi dibandingkan sebelum pandemi COVID-19. Jadi, bisa kita lihat di data, kontraksi terbesar kunjungan ke stasiun transit yang mencapai 36,7%. Kemudian disusul ke tempat kerja dan retail dan rekreasi yang masing-masing terkontraksi sebesar 22,7% dan 21,3%. Besarnya kontraksi ke stasiun transit juga menunjukkan masyarakat semakin sedikit menggunakan transportasi umum. Bahkan ketika mereka terpaksa harus keluar rumah, hal ini serupa tercermin dalam data BPS per November 2020, bahwa 88,7% pekerja komuter lebih memilih mengendarai kendaraan pribadi ke kantor. Hanya 9,5% yang memilih transportasi umum. Dari hasil survei yang dirilis pada 6 Januari 2021 lalu menunjukkan hal serupa. Sebanyak 66,9% responden memilih menggunakan mobil pribadi dan 55,6% responden menggunakan motor sebagai alat transportasi pada saat ini. Jadi sebaiknya responden yang mengaku menggunakan bus, kereta, pesawat sampai kapal laut kurang dari 20%. Hal ini dilakukan karena mereka takut tertular virus corona, menjadi alasan utama masyarakat menggunakan transportasi umum. Menurut survei Investor Indonesia bersama Alfara Research Institute yang dirilis pada Oktober 2020 menemukan 73% responden atau mayoritas yang
menyatakan demikian sebanyak 74,7% pun mengaku khawatir pergi ke tempat terminal, stasiun, dan halte. Kemudian yang terakhir, pada perkembangan terkini, saya juga mengambil mengenai pilihan moda transportasi oleh publik selama pandemi COVID-19. Jadi, penggunaan kendaraan pribadi ini menjadi pilihan masyarakat untuk bepergian selama pandemi virus corona. Hal tersebut karena kendaraan pribadi memungkinkan penggunaannya untuk lebih menjaga jarak dengan orang lain. Berdasarkan hasil survei, ada 66,9% responden yang memilih menggunakan mobil sebagai alat transportasi, kemudian sebanyak 55,6% responden memilih menggunakan motor untuk bepergian, kemudian hanya 18% responden yang memilih menggunakan bus untuk bepergian, kemudian sebanyak 17,2% responden memilih menggunakan kereta, kemudian hanya 13,2% responden memilih pesawat sebagai moda transportasi saat pandemi. Kemudian sebanyak 5,9% responden memilih kapal laut untuk bepergian. Kemudian yang terakhir 0,4% responden memilih opsi lainnya. Kemudian ini merupakan tantangan dari perkembangan sektor industri transportasi di Indonesia. Saya mengambil 6 tantangan. Yang pertama yaitu pada masa pandemi ini, industri angkutan umum massal mengalami pukulan paling telak. Penurunan penumpang yang drastis, hal ini membuat industri transportasi kesulitan menutup biaya operasional untuk operasi rutin walau jadwal operasional telah mengikuti situasi pandemi. Kemudian yang kedua, kemampuan kapasitas angkutan umum massal belum tentu menjamin terlaksananya aturan physical distancing terutama pada jam-jam sibuk. Yang ketiga, karena kapasitas angkutan massal di Indonesia dipastikan tidak dapat menjamin pelaksanaan jaga jarak fisik. Apabila kondisi normal baru diartikan semua orang beraktivitas seperti biasa baiknya sebelum pandemi. Dan yang keempat yaitu KRL pada jam-jam sibuk tidak mungkin menambah kapasitas untuk memenuhi ketentuan physical distancing. Yang kelima, Ketua Bidang Advokasi dan Kemasyarakatan Transportasi Indonesia juga akan memprediksi kondisi jalan akan semakin macet karena pemilik kendaraan pribadi berupaya menghindari penggunaan angkutan umum. Dan yang terakhir yaitu kemacetan di jalan akan mengalami lebih parah daripada sebelum pandemi. Karena mereka yang memiliki kendaraan pribadi, baik sepeda motor maupun mobil, akan menghindari angkutan umum massal dengan cara memilih kendaraan pribadi. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai prospek atau solusi dari perkembangan sektor industri transportasi di Indonesia. Saya di sini mengambil 6 solusi. Yang pertama yaitu kapasitas penumpang. Jadi setiap KRL itu hanya memaksimalkan 35% dari seluruh penumpang yang diangkut, kurang lebih hanya mengangkut penumpang sebanyak kurang lebih 50% saja. Kemudian yang kedua itu penggunaan kapasitas angkutan. Jadi penggunaan bus dapat menjadi pilihan alternatif para penumpang KRL, namun perlu dipastikan besaran tarif sesuai dengan KRL dan di sisi lain waktu tempuh pasti jauh akan lebih lama dibandingkan menggunakan kereta listrik. Kemudian yang ketiga, penambahan kapasitas angkutan. Hal ini terjadi pada jam sibuk guna mencapai jaga jarak fisik dengan demand yang setara dengan sebelum pandemi. Dan yang keempat yaitu adanya aturan. Jadi satuan gugus tugas COVID-19 baik di sektor transportasi darat, laut, udara, dan perkereta apian mulai dari awal keberangkatan pada jam perjalanan hingga sampai ke area tujuan. Dan yang kelima, memberikan subsidi. Subsidi ini berguna untuk sektor perhubungan udara dalam bentuk pembebasan tarif pelayanan jasa penumpang pesawat, KRL, kapal, dan angkutan umum. Dan yang terakhir yaitu memberikan kebijakan. Jadi dengan
kita mengeluarkan kebijakan untuk menambah pilihan alat screening COVID-19 yang menjadi syarat umum bepergian selain PCR test dan rapid test, yaitu melalui Genose atau alat deteksi buatan dalam negeri yang tingkat akurasinya cukup tinggi dengan harga yang terjangkau. Dan pihak pemerintah terus menggalakkan program vaksinasi nasional yang diharapkan dapat meningkatkan imunitas masyarakat terhadap COVID-19 sehingga masyarakat semakin percaya diri untuk bepergian yang akan berdampak pada industri transportasi secara nasional. Dan inti pembahasan yang terakhir yaitu mengenai penutup. Jadi ini merupakan kesimpulan dari apa yang sudah saya sampaikan sebelumnya. Jadi pandemi COVID-19 itu meluluh lantakan hampir seluruh sektor perekonomian. Pandemi ini juga memberikan dampak berbeda-beda terhadap keseluruhan industri. Beberapa industri mengalami kontraksi akibat menurunnya permintaan seperti transportasi dan akomodasi, perdagangan dan manufaktur. Salah satu industri yang mengalami dampak paling dalam adalah sektor transportasi, khususnya dalam industri penerbangan. Pandemi COVID-19 merupakan masa suram bagi berbagai bisnis, termasuk transportasi. Bahkan dalam bentuk transportasi dan logistik merupakan sektor terdalam yang mengalami masalah karena pandemi ini. Sektor transportasi terdampak pandemi COVID-19 karena pembatasan pergerakan manusia. Jadi masyarakat enggan bepergian karena takut tertular penyakit tersebut, sehingga transportasi mengalami situasi yang parah dan dalam prediksi penurunan omset sebesar 30%, bahkan sektor udara lebih dari 50% penurunan omsetnya, dan ini merupakan ancaman bangkrut dari transportasi di Indonesia.